membahas seputar berternak ayam. Nah, kali ini kita kembali dengan mereview buku tutorial seri beternak ayam edisi ke-6 yang judulnya yaitu Vaksin, Antibiotik, dan Obat Herbal untuk Ayam. Buku ini ditulis oleh Bapak Ridwan Sukarman, Dokter Hewan Rida Rumondang, Dokter Hewan Krisna Aditya. Buku ini dipublish oleh PT Swadesi Catat Sentosa. Nah, mengingatkan bahwa buku ini tidak diperjualbelikan, namun Anda bisa mengaksesnya di link website kami. Klik ya di bawah ini. Dan kalian yang ingin mendukung channel ini, jangan lupa untuk subscribe, Like, komen, and share. Nah, pembahasan pertama di buku ini adalah vaksin. Mengapa sih ayam itu perlu divaksin? Nah, sebelum itu, dalam buku ini menjelaskan keberhasilan suatu usaha peternakan tergantung pada 3 prinsip dasar, yaitu breeding, feeding, dan manajemen. Nah, pembahasan buku kali ini erat dengan prinsip yang ketiga, yaitu manajemen. Faktor manajemen berkaitan dengan ketatalaksanaan. Misalnya sistem perkandangan, program kesehatan, dan lain-lain masih banyak lagi. Nah, salah satu program kesehatan yang termasuk dalam faktor manajemen adalah vaksinasi. Menurut Adoyuno Supriyono 1990 dalam bukunya yang diambil sebagai sintasi, pelaksanaan program vaksinasi yang baik, tepat waktu, dan terarah akan memberikan dampak yang positif. Karena 50% keuntungan usaha ternak ayam itu ditentukan oleh manajemen. Dalam buku ini juga dijelaskan cara kerja vaksin, yaitu membangkitkan kekebalan terhadap suatu penyakit karena berasal dari suspensi jasarenik yang berupa sediaan berasal dari mikroba seperti bakteri, virus, toksin, dan lain-lainnya. Jadi ketika tubuh ayam dimasuki oleh mikroba, maka tubuh akan membentuk zat penangkis spesifik yang disebut dengan antibodi. Nah, mikroba yang masuk nih ke ayam di sini sebagai antigen, yaitu zat yang merangsang pembentukan antibodi oleh tubuh. Dan bila tubuh ayam berhasil membinasakan mikroba tersebut, maka zat anti yang dihasilkan secara berlebih banyak akan membentuk kekebalan terhadap penyakit yang timbul akibat infeksi mikroba yang sama. Dan kekebalan ini akan berlangsung selama berbulan-bulan maupun dalam hitungan tahun dan bisa diperpanjang dengan penyuntikan ulang vaksin. Program vaksinasi, program pengendalian penyakit ayam yang menular melalui vaksinasi harus dilakukan dengan pedoman yang tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi, dan tepat arah gerakannya. Yang dimaksud dengan tepat sasaran di sini adalah vaksinasi dilakukan dengan tujuan memberikan pengebalan dengan daya lingkup yang maksimal dan derajat kekebalannya kelompok relatif yang sama, sehingga kelompok yang kebal dapat melindungi kelompok peka lainnya. Sedangkan untuk menentukan kapan dan berapa lama vaksinasi dilaksanakan harus dipertimbangkan dengan faktor epidemiologi, yaitu variasi musim di mana wabah penyakit itu terjadi. Sekarang bab kedua yang akan kita review dari buku ini yaitu tentang antibiotik. Kelebihan dan kekurangan penggunaan antibiotik. Seperti di awal tadi dijelaskan bahwa antibiotik merupakan senyawa kimia yang dihasilkan oleh berbagai jasarenik seperti bakteri, virus, maupun jamur. Dalam buku ini juga dijelaskan tentang cara kerja antibiotik, juga contoh-contoh antibiotik yang dapat membunuh ataupun menghambat pertumbuhan baik itu bakteri dan virus. Untuk lebih jelasnya bisa langsung kalian baca melalui buku ini contoh-contohnya. Nah, yang lebih ditekankan di pembahasan tentang antibiotik ini yaitu residu antibiotik. Residu antibiotik menjadi topik yang sangat menarik untuk dibahas karena problem kesehatan manusia akan terganggu apabila mengonsumsi makanan hasil ternak yang ada residu antibiotiknya. Nah, masalah-masalah tersebut yang timbul seperti misalnya ada residu penisilin, tetrasiklin, atau streptomisin itu bisa mengganggu pencernaan, gangguan kulit, pusing-pusing, bahkan sampai vertigo dan ketulian.
Nah, selain pengaruh-pengaruh tersebut terhadap manusia, ternyata residu antibiotik juga memberi pengaruh loh kepada hewan itu sendiri. Misalnya berupa hambatan pertumbuhan, daya tetas menjadi turun, toksisitas, dan residu di dalam telur, daging maupun susu. Nah, oleh karena itu, untuk mengatasi residu antibiotik pada bahan pangan asal hewan, perlu diperhatikan bahwa tiap senyawa anorganik atau organik, baik yang berupa obat-obatan, mineral, atau hormon yang dimasukkan ke dalam tubuh individu akan mengalami berbagai proses yang terdiri dari penyerapan, distribusi, metabolisme, dan eliminasi. Kecepatan proses biologi tersebut tergantung kepada jenis dan bentuk senyawa, cara masuknya, dan cara kondisi jaringan yang memprosesnya. Nah, dijelaskan di dalam buku ini, setelah terjadinya penyerapan, senyawa akan dibawa oleh darah dan akan didistribusikan ke seluruh tubuh. Lalu, metabolisme akan terjadi di dalam alat-alat tubuh yang memang berfungsi untuk hal-hal tersebut, dan sel-sel serta jaringan yang mampu melakukannya. Kemudian eliminasi akan dilakukan oleh alat-alat ekskresi, terutama ginjal dalam bentuk kemih dan lewat usus dalam bentuk tinja. Residu obat adalah akumulasi obat dan metabolitnya di dalam jaringan maupun dalam organ hewan setelah obat hewan dikonsumsi. Jadi, penggunaan antibiotik harus disesuaikan dengan dosis yang dianjurkan oleh dokter hewan. Kemudian harus diperhatikan nih, waktu henti obat sebelum hewan disembelih bisa 1-2 minggu tergantung dosis dan jenis antibiotik yang digunakan. Jadi harus terus diawasi oleh dokter hewan. Jadi yang harus dipelajari adalah bahwa antibiotik tidak dapat sepenuhnya diekskresikan dari jaringan tubuh ternak seperti daging, air susu, dan telur. Hal ini berarti sebagian antibiotik masih bertahan di dalam jaringan tubuh dalam bentuk residu. Selain dari antibiotik, residu juga bisa berasal dari obat-obatan yang digunakan untuk mencegah kerusakan bahan pakan yang mungkin bisa berupa pestisida, herbisida, fungisida, dan antiparasitika. Jadi itu kandungan-kandungan yang untuk pengawetan makanan ternak itu juga harus diperhatikan ya, karena itu juga bisa mengandung residu. Bab ketiga dalam buku ini adalah obat herbal untuk ayam. Mekanisme kerja herbal terkait kesehatan ayam yaitu ada 3. Yang pertama, itu mempercepat perbaikan stres internal sel. Yang kedua, membantu mencegah proses infeksi dan sebagai antimikroba. Dan yang ketiga, juga bisa sebagai imunomodulator dan antiinflamasi. Jadi, melihat mekanisme kerja obat herbal tadi, ternyata manfaat obat herbal juga tidak kalah penting untuk kesehatan hewan. Jadi, itu saja review dari buku kali ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.